Welcome back to Jangan Dipaksa Podcast and please enjoy the show. Sabar. Itu adalah Craig. Dia adalah bot AI dari Discord. Wih, mantep. Baru pertama kali gue pakai Discord, taunya juga dari lu ini. Keren banget ya. Cing, kalau bahasa Indonesia lu gak berubah sih. Ya enggak dong, berubahnya kalau pas gue ngomong bahasa Inggris aja. Keren. Gue takut kalau berhadapan bahasa Inggris sama lo. Enggak, BTW, pagi di Sydney tuh gimana, Cing? pagi di Sydney. Itu sibuk banget. Oh gitu. Iya, karena di sini tuh orang udah berangkat kerja event tuh dari jam 4 pagi, jam 3 Serius? pagi, orang tuh udah berangkat kerja. Nah. Gila. Kok bisa? Karena kita semua, apa ya, kalau kata gue orang-orang Sydney tuh orang-orang pekerja gitu loh. Kita tuh orangnya suka kerja dan mereka tuh kerja kayak yang jauh gitu tempatnya, misalkan takes time 2 jam traveling atau 1 jam traveling atau mereka udah disuruh masuk kerja dari jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi harus udah di tempat kerja gitu loh. Dan di sini orang-orang itu kayak gak ada yang telat. Misalkan nih kita masuk kerja jam 4 pagi. Nah, Oke. lu sebelum jam 4 pagi tuh harus udah standby di kantor. Nah, lu pernah telat gak, Cing? Gue alhamdulillah nggak pernah telat. Anjing, thanksin juga kali ya? Iya, soalnya di sini kan kita tuh dibayarnya per hour kan. Ah, ya betul. Nah, kalau kita telat ya udah itu konsekuensi lo gitu loh. Gaji lo akan dipotong karena lo telat itu kayak gitu. Oke, kita study case by case. Lu masuk kerja Hmm. jam berapa? Gue masuk kerja jam 6. Nah, lu sarapan apaan, Cing, di sana, Cing? Sarapan kan gue bawa bekal Oh, lu setiap hari vokal. itu. Oke. Iya, tapi terserah apa tuh? Tergantung juga sih. Kadang gue bawa bekal, kadang gue mager karena kan ada kantin juga kan sana. Gue tinggal beli aja di kantin kayak gitu. Nah, sarapannya nasi sama telur juga nggak sih, Cing? Enggak. Kagak. Apa tuh? Kalau Apa tuh? kalau sarapan tuh di sini ya paling toast, Oh, terus toast. Oke. ya roti-rotian gitulah, sereal, ya susu atau enggak biasa tuh kayak cuman ada yang ngopi doang kayak gitu. I see. BTW, sebelum kita lebih jauh nih ngomongin soal kehidupan lu di sana ya. Apa kabar, Oke, oke. Cing? Oh iya, astaga lupa. Apa kabar Apa Dan? kabar? Baik, gue baik di sini. Ih, gila. Gila, kangen banget. Gue gue tuh kayak missing out soal lu tuh sekitar 3 tahun kali ya. Kita baru ketemu Ya, kapan coba? terakhir ketemu tuh di acara di Raditya Dika bukan sih? Yang gue lagi ngantri mau masuk ke apa tuh gedungnya, tiba-tiba ada elu. Itu acara Da- Raditya Dika di mana ya? di Jakarta, di acara di Jakarta. Cerita Cintaku kan? Ya, cerita cintaku. Masih awal-awal Tahun banget cerita cintaku itu. Aduh, betul gue itu udah lupa. Pokoknya gue sama tahun Sonia aja. bener. 2020 kalau nggak salah. Ah, nggak mungkin anjing. 2020. Iya, Bener, 2020. bener. Heeh. Cing, enggak dong. Kita terakhir kali ketemu itu nikahan Afdil. Apa sih? Emang iya, gue lupa. Coba. Dirangkai sedikit. Coba, bener gak sih? Nih, Afdil tuh nikahnya kapan sih? Gue lupa. 2014 apa? Kagak tahu, gue lupa. Gue juga. 2014 kita baru masuk kuliah, guys. Pokoknya antara itulah ya, antara si Raditya Iya, Dika iya, iya, atau iya. nikahan Afdil gitu. Karena setelah itu gue skip banget tuh, kayak anjir ada kehidupan apa gitu. Nah, Emang gue sengaja menghilang itu. keren. Nanti kita sampai sana. Oke, nanti kita sampai sana. Kita Oke. kita bagi sesi update ini ke 3 tahap gitu. Oke. Past, present, and future. Mm-mm. Masa lalu, Cing ya. Kita ketemu di SMP 147, betul? Betul.
kelas 84 ya? Iya, 84. Apa ingatan terjauh lo soal kelas 84 sih? Ingatan terjauh gue kelas 84, itu kita tuh gue sama lu tuh sering banget main bareng, ya Betul. kan. Dan lu sama Ilham suka kasih Mhm. gue kucing. Suka masukin kucing di tas gue. Ih, parah banget Dan ya, lu ngebully banget ya. emang anjir, untung gue Kacau nggak laporin cuy. anjir ke guru BK. Lu udah Tapi tahu gue tuh jijik aha. sama kucing karena yang lu masukin tuh bukan kucing gede gitu loh. Yang lu masukin tuh ke tas gue tuh anak kucing. Dan itu tuh yang kayak bulunya tuh apa tuh badan tuh masih lembek gitu kayak diangkat tuh kayak pengen ngegejret anjir tuh kucingnya kayak pengen mati kalau diangkat aja gitu. Gue makanya emang kurang ajar ini. Kurang ajar ya, Bang. Eh, lo tuh dulu waktu kelas 8 sebangku sama siapa ya? Sama siapa? Isna, Isna atau Miftahul? Isna. Isna. Di mana Isna takut sama balon. Oh iya, Isna Iya takut sama kan? balon. Emang emang ada aja traumatiknya anjir. Udah gitu sekelas sama orang-orang yang pada iseng. Kacau, kacau. Jadi Anjir. setiap jam istirahat tuh pasti ada aja kelakuannya, ada aja orang yang anak tuh yang kita tuh yang teriak keluar kelas, yang karena ketakutan sesuatu, traumatik sesuatu emang anjir. Chaos banget. Chaos banget Iya, chaos anjir. banget. Tapi sampai hari ini cuman gue nggak sih yang masih manggil lo kucing? Iya. Should be ya? Karena nggak ada lagi ya? Ilham juga sih manggil gue kucing, cuman gue nggak pernah kontakan lagi sama dia semenjak gue masuk kuliah. Wow, banyak memang Ya, orang-orang yang pada akhirnya tidak lost terjangkau contact. lagi ya, lost contact, tidak terjangkau lagi pada Iya, kehidupan ini. Nah, iya. itu kan hal-hal yang membuat lo traumatis ya si kucing ini. Kalau kalau di waktu SMP, hal-hal beberapa hal terbaik di SMP menurut lo apa? Buat lo kenangannya? Banyak temen sih gue waktu dulu SMP anjay. Sombong, sombong, sombong. Gue berasa kayak friendly banget waktu SMP, kayak banyak temen banget, berasa ekstrovert banget gue, kayak oh gue punya temen di kelas ini, gue kenal kelas ini, kayak Iya gitu. bener, Terus bener, 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 bener. iya. Terus. Terus kayak pas SMA mulai tuh, ah kayaknya gue nggak bisa deh temenan sama ini, kenalan sama ini kayak gitu. Soalnya kan dulu eh waktu SMP kan gue punya geng. Betul, SMP begitu, SMA Heeh. ya berubah lah, berubah. Tapi, Iya, SMA berubah. lo waktu itu masuk 147, terus kita secara Mhm. sadar kita masuk SMA 99, kita Iya, sekelas juga di kelas 10H, betul? iya betul. Gila ya, gue suka ini deh kayak dejavu gitu. Lo di kelas 10 tuh sebangku sama siapa, Cing? Kelas 10, aduh nggak inget lagi gue. Gue tuh seinget gue sama Rido, Iya, gue iya. duduk di pojok kiri belakang, terus depannya elu, Cing. Iya, gue inget. Kok Iya soalnya kan? kalau kita nyebarin contekan kan satu deret kan? Ini tolong dong, kalau saya ngomongin contekan di podcast terkenal ini. Wih, Wih, gue inget banget ngeri. pokoknya kita udah janjian tuh. Oh kita Aha. kong kali kong. Pokoknya duduk paling depan tuh Nurul Jannah. Nurul Jannah. Dia sumber contekannya. Dari dia tuh Anjir. ngerentet ke belakang. Kacau. BTW, gue mesti ngobrol sama Nurul karena Hmm. beberapa kali kakak gue bikin mochi, terus Nurul Mm-mm. suka beli. Jadi secara aneh juga gue masih ngobrol sama Nurul Jannah. Hmm. Nah, tadi kan lo bilang lo apa namanya? Lo merasa kalau di SMP tuh lo ekstrovert banget gitu. Terus Mm-mm. begitu masuk SMA, lo mulai mengidentifikasi Memilah. diri lo. Hmm. Betul. Gue mulai memilah-milih temen. Kok bisa begitu, Kayak Cing? nggak tahu ya mungkin dari ekstrovert terus kayak mikir, oh kayaknya soalnya gue ngerasa kayak waktu SMP tuh gue kayak terlalu all out gitu. Gue misalkan ada masalah nih, gue cerita masalah gue ke semua orang. Terus.
Kayak, ih gue malu banget gue pengen ngomong ini, kayak gue tuh ingat banget, gue dulu ada masalah terus gue SMS-in semua orang. Biar Serius? semua orang iya serius, biar semua orang tuh tahu masalah kesedihan gue tuh apa gitu loh, ya Allah. Anjir. Sumpah gue malu banget. Apa? Lo inget gak waktu itu permasalahannya? Masalah putus cinta. Wow, keren. Dan itu lo SMS-in semua karena waktu itu Iya, emang masih zaman SMS-an kan. Itu lo iya, pakai ini, paket SMS yang 5.000 SMS apa gimana, Cing? iya, kayaknya yang 5.000 SMS yang pakai apa sih yuk? Handphone yang Asia ya? Hah, handphone Asia? Apa sih yang handphone yang kecil itu AirAsia? AirAsia itu mah maskapai. Asia, bener Asia. Iya, Asia. Kayak yang HP itu. Kan Eh, yang pakai berapa ribu SMS bisa per hari. bisa RS ya anjir. itu mau naik pesawat. Wow. Terus Iya lo terus menjadi setelah SMA tuh gue inget masa-masa itu tuh kenapa ya gue bego banget. Gue punya masalah, gue sedih gitu. Dan itu tuh gue bener-bener SMS-in semua orang dan SMS itu panjang banget waktu itu. Jadi wow. skenario kesedihan gue tuh dari awal sampai akhir orang-orang tuh harus tahu gitu loh. Dan aduh Wow. gue setelah SMA tuh gue malu banget kenapa gue kayak gitu ya dulu ya. Tapi jujur gue baru tahu keresahan lo yang ini lo. Oh serius? Serius. Karena mungkin gue salah satu yang lo berikan SMS, cuman menurut gue pribadi ya kala itu wajar-wajar aja gitu loh, Cing. Karena lo gitu. Mungkin karena gue kenal lo di SMP kali ya. Ya mungkin. Ya jadi gue menganggap kayak yang ya ini emang lo gitu. Cuman, cuman ternyata lo menemukan pergolakan itu. Terus setelah masa-masa SMA, apa hal dari SMA yang selain itu ya, yang berkesan buat lo? Eh, Sebenarnya titik balik gue tuh di SMA kelas Keren. 2. Wow. Terus? Jadi SMA kelas 2 kan eh lu kan tahu kan gue suka gambar kan dulu. Yes, Pokoknya gue betul. anak seni banget lah gitu dulu asik. Keren. Oke, Oke. setiap pelajaran seni gue tuh harus dapat nilai bagus. Pokoknya minimal nilai gue tuh harus 90 dulu tuh. Keren. Ambis banget ya. Iya, gue SMA tuh ambis, termasuknya gue ambis banget SMA. Terus. Nah, terus pas SMA kelas 2, gue tuh udah ngomong ke orang tua gue kalau gue pengen lanjutin nanti kuliahnya tuh di jurusan fashion design Wow. BTW, gitu. lu IPA kan ya? Iya, gue IPA. Lu Oke. lupa, dulu kan gue pernah ikut ini perlombaan sains sama Nurjana sama sama Nurjana, sama Sinta sama Kokopia. Anjir, Cing, itu literally orang-orang top tier pinter banget lagi. Lo ada di sana, Iya, Cing. iya, lu nggak nyangka kan? Gue aja nggak nyangka anjir. Lalu gue dulu Apa tuh? pinter banget gue biologi gue. Siap. Siap. Sekarang gue nggak ingat apa-apa anjir. Sekarang emang banyak ilmu-ilmu yang akhirnya nggak kita pakai sih. Iya, Dalam bener bener. kehidupan ya. Iya bener. Kayak lupa anjir. Oke, terus tadi lo bilang ke nyokap lo kalau lo mau masuk fashion design di kelas 2 SMA terus. Iya, dari kelas 2 SMA tuh gue udah planning banget. Gue pengen fashion design dan pengen di Australia kayak gitu. Gue udah ngomong deh kok Udah ibu. spesifik Australia. Iya udah spesifik Australia. Gue udah ngomong ke ibu gue, ke bapak gue udah ngomong lah, udah planning gitu. Mereka oke nih, dukung gue 100% lah waktu itu. Udah Oke. tuh pokoknya gue semangat banget. Pokoknya gue menjalani SMA gue harus dapet nilai bagus. Mhm. Gue sekolah yang benar kayak gitu aja lah. Basics kayak Sekolah gitu yang aja. bener. Oke. Emang sekolah yang nggak bener tuh gimana sih SMA tuh? Ya lu nggak inget dulu remedial biologi sampai udah kayak ngantri sembako. Sama Bu Tuti ya? Iya anjir. Kacau anjir. Yang Anjir remedial mengerikan. masalahnya yang remedial dari satu kelas 40 orang nih, yang nggak remedial cuma 1 atau 2 orang, sisanya remedial kan ya Allah.
Parah banget ya. Jadi Udah jadi gitu gue nggak bener cuman satu kelas, nggak cuma satu kelas, bisa makanya. 3 kelas, 4 kelas anjir. Anjir, malah jadi reuni anjing, remedial, kacau kacau. Iya. BTW, gue penasaran. Kenapa kenapa di kelas 2 SMP lo udah spesifik ingin ke Australia? Karena dulu tuh gue punya tante kan, Oke. tante gue tuh udah berangkat nih ke, Australia karena suaminya keterima kuliah di Sydney waktu itu. I see. Terus terus Nah, terus. gue jadi kayak termotivasi, gue juga pengen ke Australia gitu. Kayak gue pengen sekolah di sana, terus gue pengen kayak bikin orang tua gue bangga gitu loh. Karena kan dulu Wih, gue ya termasuk keluarga ya biasa aja gitu loh. biasanya Kayak tuh kalau gimana ketemu sih? iya, maksudnya kan keluarga. Jadi tuh, adiknya bapak gue nih, yang si Aha, saudaranya ini yang adiknya bapak gue kan nikah. Nah, oke. istrinya saudaranya ini yang ke Australia itu. I Nah, setiap see. kumpul keluarga sama mereka tuh selalu minder karena kan mereka kan kayak keluarga yang kaya-kaya banget, yang keluarga yang kerja di Pertamina gitu-gitulah. Oke. Sedangkan bapak gue kan ya, apa sih, cuman kerja di Glodok. Oke. Oke. Iya, kayak setiap kumpul keluarga tuh kayak minder gitu loh. Jadi ya kayak ya sempet dilihat sebelah mata juga sih Menarik. sama mereka gitu. Jadinya gue kayak termotivasi, "Oh, gue juga pengen kuliah kuliah di luar negeri kayak dia," gitu loh. Wow. Kalau kalau gue boleh inget, bahkan gue di kelas 2 SMA gue nggak tahu gue mau ambil apaan sih. Kayak gue inget banget, maksudnya kala-kala itu major gue bahkan yang mau gue pilih, gue Mhm. baru tahu tuh kayaknya pas lagi di ujian-ujian sekolah gitu deh setelah UN. Kacau ya. Emang emang waktu zaman kita tuh nggak ada dibimbing banget, Iya anjir, mau kayak ngambil jurusan apa, nggak kayak sekarang. gak kayak sekarang, bener, kayak dilepas aja lah, lo mau kemana silakan. Iya iya, terserah lu aja deh. Anjrit, anjrit. Oke, kelas 2 SMA. Terus setelah itu? Nah, setelah itu pas kelas 3 tiba-tiba itu tuh, eee, usaha bapak gue tuh bangkrut, Oh gulung gitu, tikar Cing. lah, heeh. Wah, sumpah gue baru tahu juga. Bukan gulung tikar, hampir gulung tikar, hampir Eh, bangkrut waktu kelas 3 SMA tuh gue tuh. Jadi tuh eh. agak sulit tuh, udah ada agak-agak sulit tuh waktu kelas 3 SMA, usaha bapak gue. Dan waktu itu ibu gue juga nggak kerja kan, bener-bener full time Betul. ibu rumah tangga tuh selama selama dia hidup tuh. Wow. Cing, gue ini baru tahu loh. Mmm. Emang, di SMA kita atau di teman-teman SMP kita ada yang tahu hal ini juga? Enggak. Wow. Gila 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 gila. Anjir. Terus terus terus? Iya, soalnya gue, apa ya, gue tipe orang kalau misalkan ya semenjak, gue merefleksikan diri gue waktu SMP itu kayaknya, "Ah, gue kalau punya kesedihan kayaknya gue nggak mau umbar ke orang-orang lagi deh," kayak gitu. Itu masuk akal. Itu jadi connect. Jadi akhirnya Iya iya. orang-orang nggak ada yang tahu gitu kan. Iya, nggak ada yang tahu, cuman ya gue doang yang tahu, gue nggak cerita ke siapa-siapa. Keren. Wow, wow, wow. Gua nggak bisa membayangkan kala itu lu melewati itu sih, asli. Setelah itu? Nah, setelah itu kan akhirnya batal tuh gue, mau kuliah ke Australia tuh gue batal. Mhm. Kayak tiba-tiba waktu kelas 3 tuh dan itu orang tua gue waktu mau hampir bangkrutnya itu tuh pas bener-bener kita mau lulus I lulusan. see. Wow. Jadi setelah itu tuh gue bener-bener nggak tahu kan, aduh gue mau kuliah apa nih gitu, Betul mau betul. ngambil jurusan apa nih gitu, kayak bener-bener bingung dan bener-bener waktu itu gue benci banget sama hal menggambar. Sampai pokoknya setelah itu gue benar-benar nggak bisa gambar sama sekali. Gue sampai pernah maksain diri gue buat gambar, tapi nggak bisa. Benar-benar Wow. nggak bisa. Karena kayak, gue ekspektasi gue udah tinggi banget nih, gue pengen lanjut Betul. kuliah keluar gitu. Cuman Mhm. tiba-tiba ekspektasi setinggi langit gue dijatuhkan sama realita hidup gitu. Udah Mhm. gue langsung kayak benci banget sama hal menggambar, sama semuanya lah gitu yang berkaitan dengan gambar. Gue sampai nggak bisa gambar sama sekali waktu itu. Anjir, merinding Terus banget.
Terus? Iya, terus kan akhirnya gue bingung kan, aduh gue mau ngambil jurusan apa, gue mau kuliah apa gitu loh. Gue sampai Betul. bingung gitu. BTW Nah, BTW, sebelum mhm, sampai sana berarti kan, eee, lu ikut ini nggak, apa namanya, SNMPTN undangan? iya kan gue dapat undangan. Oh, lo dapet undangan, oke oke, Iya terus? iya. Nah, waktu itu gue juga dapat undangan kan, Ah. karena nilai gue lumayan lah, lumayan oke. Keren. Apa, pilihan pertama lo apa? Lu tahu kan dari 3 pilihan kan? Ada 3 Kita kan dikasih pilihan? 3 pilihan kan? Lu tahu Betul. gue cuma isi satu pilihan doang, Anjir, keren. untung Terus? masuk. Pertanyaannya kok lo bisa ngambil pilihan itu dan lo boleh ceritakan ke semuanya, apa apa jurusan yang lo ambil dan di mana itu? Gue ngambil oh ada ceritanya nih. Harus dong. Gimana Kan gimana? gue Nah, kan gue bingung tuh gue mau ngambil jurusan apa. Yap, Akhirnya, sebelum yang itu, apa sih, yang orang-orang dari kampus datang ke sekolah tuh, kampus Expo ya? ya kampus Expo. Nah, Oke. sebelum kampus Expo tuh, H-1 sebelum kampus Expo, gue tuh nanya ke Farhan Delayori. Farhan Delayori kemarin gue baru ketemu di nikahan Sita. Terus? Oh, terus gue nanya ke dia, "Lu mau ngambil jurusan apa?" Gue nanya gitu. Aha. Kata di karena waktu itu gue bener-bener nggak tahu gue mau kuliah apa, gue nggak tahu sama sekali. Akhirnya nggak ada di Akhirnya? otak gue tuh. Nah, terus akhirnya, kata si Farhan tuh, "Gue mau ngambil teknik geologi." Gue nanya, "Kenapa?" Gue bilang gitu. Oke. Kata dia, "Karena kalau gue ngambil teknik geologi, gue bisa jadi orang kaya." Oh, gue cuman oh doang dan Aha. sesimpel itu gue percaya. Wow, itu doang berarti motivasinya? Iya. Berarti geologi itu, eee, apa, pelajaran major IPA-nya apa ya? IPA banget, karena kan kita memahami tentang kebumian. Ada Eee, geografinya juga sih, mmm, mhm, geografi, ada fisika, ada kimia, ada biologi. gila. Terdengar sangat saintis ya, Cing? Iya, saintis banget. Oke, terus lo, "Oke, gue ngambil geologi." Terus setelah itu? Iya, oke, gue ngambil geologi gitu. Nah, gue habis itu bingung kan, aduh di mana nih kampusnya? Gue nggak tahu gitu. Iya, bener, terus? Mau di mana nih? Gitu. Nah, akhirnya ibu gue datanglah ke sekolah. Mhm. Ngobrol lah ibu gue sama wali kelas gue waktu itu kelas 3 tuh Pak Burhan. Lo kelas IPA 3 bukan? Lo berapa sih, Iya, IPA 2 ya? IPA 2, IPA 2. IPA 2 ya? Sama Nurul Janah berarti kan? Iya, sama Nurojana. Iya, terus? Nah, ibu gue datanglah ke sekolah, ngobrol nih sama Pak Burhan, Aha. nanya, "Anaknya tuh kuliah di mana?" Pak Burhan bilang, "Anaknya kuliah di Universitas Jenderal Sudirman," gitu. Oke, Terus ngide banget nih. nanya Ngide iya. banget nih. Terus? Terus ibu gue nanya kan, "Berapa Pak kira-kira kalau kuliah di sana?" Pak Burhan bilang, "Murah Bu, itu kan soalnya kampusnya di perdesaan," katanya gitu. Terus? Nah, karena kan ekonominya orang tua gue waktu itu lagi nggak bagus kan, akhirnya ibu gue bilang, "Ya udah Kak, pilih Universitas Jenderal Sudirman aja," gitu, "soalnya kan di situ masih murah, biaya Oke, kuliahnya juga," gitu. terus? Ya udah, gue pilihannya udah satu itu doang, Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman, udah itu doang Gila yang gue isi. gila, gue salut banget. Oke. Berarti setelah itu, itu kan SNMPTN undangan, lo inget nggak hari Iya, di mana hari pengumuman gimana lo rasanya? biasa aja, nggak ada deg-degan, nggak ada ekspektasi soalnya gue. Soalnya soalnya itu juga udah kayak plan plan Z banget ya, kayak udah, Iya, ya udahlah plan gitu. nggak ada plan malah sama sekali. Soalnya gue Gimana? nggak excited juga mau kuliah di situ dan sampai gue tuh pas mau kuliah gue nggak mencari tahu sama sekali teknik geologi tuh belajar apa sih kayak gitu. Wow. Tapi kalau dari kacamata gue ya, dari gue yang melihat ketika, oh si kucing ngambil teknik geologi gitu, gue Hmm. gue reaksi gue kayak, oh cocok, gitu masa, ide banget, ide banget, kayak, oh cocok lah gitu. Gue sama sekali nggak kepikiran apapun dan story behind that. Jadi
Oh, gue amazed sih. Oke, setelah itu kita lulus SMA, Mm-mm, terus lo masuk di teknik geologi Unsud, which is di mm-mm. sana itu lo bareng Rijal ya? Iya Rijal. Tapi kan gue di Purbalingga, yang Rijal tuh di Purwokerto. Purwokerto tuh yang daerah kotanya lah. Gue Oke, Purbalingga bener-bener desa, wow. bener-bener Ketika desa banget. ketika early days lo ada di sana, apa rasanya sih? Apa ya? Ya nggak excited, biasa aja. Ya kayak cuman, oh di desa bener-bener desa yang sepi banget. Aha, aha. Terus waktu yang gue inget tuh pertama kali gue praktikum mineral. Oke, praktikum Itu mineral. kan gue analyze mineral kan di situ. Gue Aha, aha, dikasih aha. batu nih sama Terus, asisten dosennya, gue dikasih batu setiap mahasiswa tuh dikasih batu satu. Terus oke, disuruh eh analyze mineralnya tuh ada apa aja di situ pakai mikroskop kecil. Terus singkat itu ya? gue bingung. Iya, gue bingung. Lah, gue bilang apa bedanya? Warnanya sama-sama abu-abu, gue bilang gitu kan. Terus, Sampai temen sebelah gue tuh kayak, emang dia pinter sih gitu. Dia tuh sampai kayak, ini tuh ada ininya, ada kuarsa, ada keren. apa tuh? Aduh, gue udah lupa lagi. Ya, Keep, pokoknya keep. berbagai, ada biotite, ada Oke, plagioklas kayak gitu. oke. Gue Terus, bilang, terus? hah? Mana kuarsanya, mana biotite-nya, mana plagioklasnya? Gue bilang gitu. Karena ya lu kalau ngeliat batu, ya udah cuman batu abu-abu gitu doang nggak sih? Asli, cing, asli. Batu tuh, ya batu. Iya, terus sampai lu lihat dong, lihat tekstur di apa tuh mineralnya. Apa sih gue bilang gitu. Gue sampai gue sampai mikir tuh apa mereka cuman sok-sok aja ya gitu. Terus. Terus ya udah gue sampai gak jelas banget sih pelajarannya gitu loh, kayak apa sih batu diteliti terus kayak dilihatin mineralnya pakai mikroskop sekecil itu, terus kayak mesti lihat ini tuh ada ya teksturnya seperti ini, gelas Oke. kacanya seperti ini. Gue sampai aduh, gue nggak paham gitu loh. Gue di mana? Gue nggak tahu gue kuliah apa. Anjrit, anjrit. Gila, gila. Lo mengalami masa-masa itu ya? Iya, Berarti, gue berarti menyerah. Gue sempat menyerah, mau nyerah semester 1, gue pengen keluar anjir. terus, apa yang akhirnya membuat lo lanjut? Karena keluarga gue sih mendorong gue. Apa Kalau kata udah Cing? kalau keluarga, karena kan selain gue nggak ngerti pelajarannya tuh apa, benar-benar blank. Betul. Kedua, ospeknya tuh parah banget, Ngapain? nggak jelas banget sumpah. Aha. Tapi, Gue naik Gunung gimana, gimana? Slamet aja udah 2 kali anjir. Gila. Seorang Hana, kebayang nggak lo sebelumnya akan naik gunung dalam hidup ini? Enggak, enggak. Dan Gunung Slamet itu kan gunung tertinggi Jawa Tengah kan? Iya, gue sampai tapi nggak ada rekamannya karena kan ospek nggak boleh bawa HP kan waktu itu. Iya, betul, 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 betul. Gue tuh Terus, naik terus. Gunung Slamet sampai 2 kali karena ospek itu. Terus Gila sih. kayak suruh ketemu sama kakak tingkat sama alumni. Ketemunya tuh jam berapa? Jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Lu bayangin kan kayak orang gila. Udah gitu besoknya gue jam 8 pagi gue ada kuliah. Aduh, Kuliah, kuliah betul. kayak orang teler. Asli, kebayang banget. Iya Kebayang banget. makanya aduh nggak jelas banget, kayak udah gitu ospek itu orang kan ospek fakultas fakultas lain tuh cuman 1 bulan, 3 bulan. Oke. Gue 1 tahun ospeknya, ya Allah gue bilang gue di mana anjir. Panjang banget ya? Anjrit. Iya, Gila. sampai gue nggak Wow. titik nggak sanggup, gue nggak sanggup. Terus. Lu Gue cerita bilang sama ke eee, ya orang tua gue bilang aduh kayaknya aku nggak sanggup deh, ma apa gitu. Gue pengen keluar aja lah, gue bilang gitu. Yang terus. penting nggak kuliah jurusan itulah, nggak kuliah di situlah, gue bilang gitu. Udah tuh Heeh. orang tua gue tuh bener-bener pusing banget tuh waktu itu, bener-bener aduh kalau misalkan anak yang nggak kuliah gimana gitu loh. Kan mereka kan pengen banget anaknya kuliah gitu loh. Terus sampai Iya. om om gue tuh turun tangan. Wow. Apa Om yang gue dilakukan om yang lo?
ya memotivasi gue, "Hana, kamu tuh kalau udah memulai sesuatu ya harus kamu akhiri juga gitu, jangan Keren. nyerah," kata om gue. "Terus aja jalanin jalanin," kata om Terus terus gue terus? gitu. Pokoknya ya dimotivasi lah gue sama keluarga gue, terus gue akhirnya mikir, "Oh ya udah deh," gitu, "emang Mhm mhm. keluarga gue juga lagi kekurangan juga, Yap, kalau gue mau lanjut kuliah gue gimana gitu loh, ya udah deh betul betul. gue lanjutin aja gitu loh. Mau Dan gimana lagi nggak ada pilihan." dan akhirnya sampai ke tahun kedua, ketiga, dan keempat, betul? Iya, iya, iya. Eee, Selain di tahun pertama kesulitan lu, terus akhirnya lo sampai, di tahun keempat lo akhirnya lulus, apa perasaan lo, Cing? Dan dari fase kuliah, apa hal yang paling berubah dari diri lo dan lo bisa ambil di kehidupan yang sekarang? Dari fase kuliah ke kehidupan sekarang, gue merasa apa ya, lebih lebih mandiri sih. Karena kan Jauh banget ya? iya jauh-jauh. Kayak lebih berani gitu loh Mhm mhm, kemana-mana. mhm. Dulu kan kayak waktu masih sekolah, apa-apa sama orang tua gue kan. Iya Nah, betul. kalau semenjak kuliah tuh kayak lebih berani. Wow. Jelas lah lebih berani, naik gunung selamat 2 kali coy. Oke. Terus setelah lulus, apa gimana perasaannya? Happy, tidak sabar untuk bekerja atau gimana? Oh, nggak ada gue perasaan pengen kerja. Ya gimana gimana? Setelah kuliah terus Kayak apa? setelah lulus tuh gue udah kan, pokoknya gue nggak mau kerja di geologi. Gue langsung ngomong langsung langsung kayak gitu anjir. Ngakak anjir. Oke oke. Oke oke. Kayak gue balas dendam gitu loh. Udahlah cukup gitu loh. Cukup gue nggak mau kuliah, nggak mau kuliah, nggak mau kerja di bidang geologi lagi. Karena se-ekstrim itu ya, Cing, ya? Karena nggak suka itu gue, karena kan gue juga masuk jurusan itu karena Farhan Delayori menyarankan itu. Orang lu tahu faktanya dia nggak ngambil teknik geologi anjir. Gue waktu Iya. tahu anjir, dia aja yang menyarankan gue nggak ngambil teknik geologi Dia ternyata. dia dia Gue bilang, metalurgi kalau nggak salah. iya metalurgi. Gue bilang asem, gue bilang. Gue dijebak. Eee tapi setahu gue ya, gue Mhm. agak-agak lupa juga. Lo sempat ke Papua nggak sih, ke Freeport? Iya, gue tuh iya internship programnya gue dapetnya di Freeport dan cuman di jurusan gue tuh cuman gue doang yang Gila anjing, tembus proposalnya ke Freeport. salut salut salut. Lo lo di Freeport berapa lama? Di Freeport tuh gue 3 bulan, apa 4 bulan ya, gue lupa. Dan cemana, Cing, ada di sana, Cing? Gimana rasanya? Di Freeport, wah gue bener-bener, wah culture shock gue. Karena kan kayak Culture shock, semua yang gue pastilah. ya iya kan lu tahu semester 1 waktu gue belajar mineral, aduh Mhm. apa sih gue orang meneliti mineral sampai segitunya nggak jelas banget gitu loh. Tiba-tiba kenapa gue, bisa internship programnya gue di Freeport ya, dan gue meneliti tentang mineral lagi. Gila dejavu banget. Terus terus? Iya, Heeh. akhirnya kan, dan gue juga nggak tahu, gue kayak gue bukannya gue sombong ya. Oh, iya, Gue kan bener-bener blank tuh waktu itu mineral. Cuman oke, setiap gue ujian, gue all out emang waktu ujian. keren. Tapi gue waktu ujian gue emang selalu dapat A terus. Oke, terus? Tentang pelajaran mineral, petrologi segala macam kayak gitu-gitu kan. Gue nggak kaget Nah, sih. Terus? terus gue dapet A terus kan emang. Nah, gue ngajuin tuh ke Freeport. Itu juga waktu gue ngajuin ke Freeport, gue 7 bulan gue nungguin. Anjir, 7 bulan, coy. Iya, karena gue selama 7 bulan tuh, gue setiap bulan tuh gue masukin proposal gue kan di berbagai perusahaan tuh. Gue ditolak terus tuh. Nah, waktu yang bulan ke-7, Freeport lah yang Ah, nerima gue. terus terus terus? Udah tuh, gue di Freeport, terus gue kan bagian tuh yang bagian di lab Ah, sama bagian analisis, mineralnya itu kan di luar keren. juga gitu. Saintis banget sih, parah. Terus? Iya, terus kan, waktu di lab itu gue sama orang Papua.
Pastilah. Iya, cuman gue kayak shock gitu. Kan itu kan labnya kan kecil, karena kan lab di dalam kantor gitu kan. Terus. Nah, AC-nya cuma satu. Nah, orang Oke. dia ini nih duduk di depan AC gitu loh. Mhm. Nah, akhirnya gue nggak tahu mungkin karena emang suhu badan mereka itu panas kan. Yap. Nah, AC-nya kesirep sama dia. Kesirup. Nyerap gitu Jadi gue, semua. iya jadi kayak gue merasa, jadi gue jadi panas banget gitu loh, walaupun gue dalam ruangan ber-AC kan. Wow, keren. Itu Tapi fakta tapi dia, fakta yang gue nggak tahu. Terus tapi dia, iya tapi mereka baik banget sih, orang-orang Papua tuh baik banget. wow, dan itu sangat Dan berkesan buat lo ya? iya mereka baik banget, mereka welcome banget. Mhm. Dan culture kerjanya sih, wah anjir gue. Sampai karena kan mereka juga kerjanya sama orang Aussie sama orang Aussie sama orang Amerika juga kan. Iya, Jadi mereka tuh bener-bener gue melihat di sana tuh orang Indonesia yang kerja bener-bener on time. wow, which is sangat jarang sih kalau ada di Jakarta lo ya sekarang. Iya, Oke, itu adalah hal yang lo ambil dari Freeport. Dan ketika gue inget banget, kayaknya lo ngepost gitu di Instagram atau entah mmm, post atau story gitu. Terus pas gue ngeliat lo di Freeport kayak yang, oh ya cocok sih. Gitu cing, gue mikirnya cing. Serius, karena selama ini tuh enggak, di kepala gue tuh, lo tuh orang yang apa namanya ya, yang ketika lo melakukan sesuatu lo sungguh-sungguh gitu loh. Jadi kayak ya ketika lo di Freeport kayak yang, oh oke, cocok gitu. Anjir. Oke, setelah itu lo lulus, terus lo kembali ke iya Jakarta, iya kembali ke Jakarta. lo memutuskan untuk kalau bisa gua tidak berkaitan dengan geologi pekerjaan. And what next? Bukan kalau bisa, harus. Harus, harus. And what next? What next? Nah, udah tuh, setelah itu gua lulus, gua balik ke Jakarta, gue sudah kayak dendam, gua nggak mau lagi di geologi, cukup bagi gue. Oke, terus? Nah, ya udah gua udah nggak ngapa-ngapain tuh gue. Ngapain ya gue? Ngelamar kerja juga, aduh nggak niat gitu loh mau ngelamar kerja. Aha, aha. Kayak, "Ah, nggak mau ah, gue kerja di geologi lagi." Padahal juga temen-temen gue banyak gitu loh, ngasih link-link, Pasti, "Ini tuh pasti. buka, ini buka," gitu. Kayak, aduh, kayak nggak semangat banget gue mau ngelamar kerja, kayak on and off gitu loh kalau waktu ngelamar kerja di geologi tuh kayak nggak ada niatnya banget Yes, gitu loh. Ya udahlah, akhirnya gue mikir kan, "Aduh, gue ngapain ya?" Gitu. Karena waktu itu ibu gue udah buka usaha catering tuh yang yep, dapur Hana, betul. itu tuh yang dari jadi tuh semester sorry gue, kilas balik lagi. Semester Harus. 2 gua kuliah, itu Mhm. tuh, usaha bapak gue udah bener-bener totally gulung tikar waktu itu. Semester 2 kuliah, oke, terus? Ya, jadi akhirnya ibu gue buka dapur Hana lah waktu saat itu. Kenapa namanya Dapur Hana, Cing? Karena biar gampang aja disebutnya. Kan nama abang gue Rai, nama Right, adik gue betul, Fadel. Kalau betul. dapur Rai nggak enak aja gitu dengernya, dapur Rai. Oke, itu boleh. Iya, dapur Fadel nggak enak aja gitu dengernya. Dapur Padel kayak ini ya, kayak ini, kitchen tapi buat anak kecil gitu. Iya, nggak enak aja gitu denger, akhirnya yang enak didengar tuh dapur Hana gitu. Iya, Oh ya udah, siap, ya udah. Itu juga kayaknya nggak ACC lo dulu sih. iya emang. Terus? Terus ya udah kan gue ngeliat ibu gue kerja nih tiap hari, karena kan waktu Mhm. itu, adik gue masih kuliah kan, ibu gue kayak masih catering-an terus alhamdulillah dapet orderan tuh tiap hari waktu itu, dan gue bantu-bantu juga kan ibu gue. Terus ya udah, abis itu masuk Covid, tahun 2000 kapan sih Covid tuh? 2020. Ya 2020 masuk Covid, ya udah akhirnya gue mutusin, "Ah, ya udahlah gue bantuin ibu gue aja di dapur Hana," gitu loh. Dan Covid juga kan gue mikir, aduh orang-orang kayaknya, nggak bisa keluar Betul. dan mostly orang-orang tuh pesan makanan. Nah, dari situ gue mikir tuh, gue kayaknya
ibu gue bikin tumpengnya, gue yang bikin cemilan-cemilannya nih di dapur Hana kan Keren. waktu itu karena belum ada kan. Iya, Ya betul. udah gue buka open PO cemilan tuh waktu itu pakai namanya dapur Hana juga. Terus Ya terus. alhamdulillah laku, dari situ gue dapet duit akhirnya. Wow, sangat menarik. BTW, lo fokus di dapur Hana dulu atau lo nonton Radit dulu? Ayo. Ini belum kejawab nih. Nonton Radit di mana? Tapi kayaknya di sekitar bulan Desember ya, Desember Januari gitu sih, seingat gue. Kayaknya Mhm ya. mhm. Iya iya. Oke. Setelah itu COVID berlalu, lo sempet kena COVID gak? Alhamdulillah nggak pernah kena Covid sama sekali gue. Keren. Karena gue kena 2 kali dan itu kacau sih, itu pengalaman yang kacau. Setelah 2020, setelah lo Mhm nonton Radit, setelah lo fokus ke dapur Hana, terus apa yang terjadi? mhm. Udah itu gue mutusin buat gue fokus aja di dapur Hana Mhm. dan mutusin buat menghilang gitu dari orang-orang. Karena dari pada saat itu tuh gue kayak minder gitu loh. Gue udah merasa minder tuh saat itu tuh. Karena Mhm. kan setahun gue ngejalanin bener-bener di dapur Hana doang. Yap. Tanpa ada orang-orang tahu gue juga gitu di dapur Hana, gue juga yang bikin tumpengnya, gue juga yang ngehias tumpengnya, gue Wow. juga yang bikin semua cemilan-cemilannya gitu, tanpa ada Mhm. orang-orang tahu ada gue di situ gitu loh. Wow. Mungkin orang-orang juga taunya gue masih pengangguran kali waktu itu. Mungkin, mungkin. Iya, Gua karena gua kan gua mikirnya lo udah kerja lagi di geologi, Cing. enggak, Somehow. kalau Terus gue terus. udah kerja mungkin gue udah post story kali. Keren. Oke, terus. Terus ya udah kan, di saat itu tuh gue langsung, ada rasa diri gue minder gitu loh sama temen-temen gue, karena kan pas gue buka Instagram, ih temen gue abis pulang kerja, terus nongkrong Iya, sama betul. temen-temen kerjanya di, mall inilah, terus ya kayak gitulah gue ngerasa minder gitu loh. Di saat itu gue minder ketemu sama orang-orang, akhirnya gue udah mutusin, ah udahlah gue bener-bener di dapur Hana aja, gue nggak mau ketemu orang-orang. Karena kan mereka juga, kayak kerja tuh gue ngeliat kalian tuh kerja di Jakarta kayak pakainya tuh kayak rapi gitu loh, Betul. pakai kemeja, Meja. pakai ya rapi lah, wangi. Sedangkan gue di dapur Hana apa, gue pakai baju robek anjir. Ya kan itu baju rumahan, Cing. Wajar lah baju rumahanku juga begitu. Iya, kayak nggak dandan, kayak kalian tuh dandan, wangi, pakai baju rapi, bawa laptop lah, gue ape. Nah, justru tuh gue ngerasa, aduh gue minder banget ketemu orang-orang. Ah, udahlah Mhm. gitu. Terus. Lem Walaupun walaupun. gue kan tahu kan, kalian kerja awal-awal gitu juga di kantoran, gajinya tuh masih UMR gitu kan. Betul. Nah, walaupun gue di dapur Hana gaji gue udah, 2 digit juga gue, ah, ya udahlah gue masih minder gitu loh. Iya, ada perasaan itu, gue ngerti sih. Iya, karena baju gue nggak rapi kalau waktu gue kerja, kalian bajunya rapi. Berarti lo masak, lo pakai dress, Cing. Bener dong. Sebenarnya ada solusi di situ, Cing, tapi lo nggak ngambil. Aduh repot banget gue kalau Repot pakai ya, dress. tahu. Sayang, takut kotor. Iya. Gue menemukan foto kita di Reddit itu 22 Februari 2020. Oh, wow. Terus nikahan Afdil itu ada di 8 Maret 2020. Exact the same Mmm. month ada COVID Maret. Iya. Karena setelah itu gone, cuy. Setelah itu gone. Kehidupan tuh Iya langsung anjir. gone gitu. Iya, karena Eh gue minder. di dapur Hana lu sampai tahun berapa? Sampai sebelum gue berangkat ke Australia 2023. Ada apa yang terjadi? Kenapa lu bisa tiba-tiba ke Australia? Which is sebenarnya nggak tiba-tiba sih. Karena itu kan ada 3 tahun ya. Heeh. Apa Tiba prosesnya? Kenapa Australia gitu? Nah, setelah gue lulus kan, sebenarnya gue tuh nggak cuman fokus di dapur Hana. Aha, Setelah gue lulus tuh gue juga sambil belajar bahasa Inggris. keren banget, Cing. Salut Iya, gue. Terus. dan itu karena gue merasa gue nggak bisa bahasa Inggris anjir. Oke. Gue nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, demi Allah.
Gue Terus lu kayak, aduh, belajarnya gimana? belajar sendiri dari YouTube gue. Keren. Oke, terus. Gue lulus, gue akhirnya fokus ke dapur Hana dan gue belajar bahasa Inggris tuh, mulai tuh gue Aha. belajar bahasa Inggris. Nah, gue belajar sendiri tuh dari YouTube. Terus karena gue merasa setiap ngelihat orang yang kasih caption bahasa Inggris di Instagram tuh kayak keren aja gitu loh. Keren ya? Keren anjir gitu. Itu Iya motivasi anjir, pertama lo ya? iya, kayak keren gitu loh. Ih, gue juga Oke. pengen. Akhirnya gue fokus lah, gue belajar bahasa Inggris lagi. Walaupun karena waktu itu gue belum punya duit ya, akhirnya gue belajar Yap. sendiri tuh dari YouTube, gue belajar dari YouTube. Gue sampai ngomong itu apalagi ngomong, nulis aja gue nggak bisa, nulis bahasa Inggris tuh nggak Bahasa bisa Inggris. sama sekali. Oke, terus. Bahasa Inggris gue kan jelek banget, 6. Wah, kalau HP nilai bahasa Inggris lo sih gue nggak inget ya, jujur. Ih, Cuman sumpah jelek banget, gue nggak bisa banget bahasa Inggris. cuman gue nggak punya memori tentang lo dan bahasa Inggris sih. Jadi kayak oh, oke, make sense ketika lo bilang begitu. Iya, karena gue nggak bisa banget bahasa Inggris. Mhm. Cuman dulu waktu SMA ya emang pengen sekolah di luar. Yap. Karena ya emang itu jadi motivasi gue biar gue belajar bahasa Inggris. Karena motivasi itu dijatuhkan akhirnya gagal tuh gue belajar bahasa Inggris. Nah, akhirnya Aha. setelah gue lulus kuliah mungkin gue masih kayak masih ada keinginan pengen keluar gitu loh waktu itu. Yap. Akhirnya gue coba buat belajar bahasa Inggris lagi sendiri. Oke. Nah, ya udah tuh gue belajar sendiri sambil gue ituin pesanan dapur Hana. Kalau ada free time gue belajar sendiri bahasa Inggris Wow. lagi. Kayak gitu aja ngerjain soal sendiri gitu loh. Nah, itu tuh sampai 2023 kan. Yap. Itu gue udah planning banget tuh mau lanjut kuliah lagi tuh. Gue udah planning, gue udah bikin semua udah gue siapin lah mau lanjut tuh. Nah, tiba-tiba pas gue baru banget mau lanjut kuliah lagi keluar, semua berkas udah gue siapin. Gue lihat nih temen gue ke Australia Yap. di Instagram Story. Gue nanya akhirnya, eh lu gimana bisa ke Australia? Gue bilang gitu. Sekolah kah atau apakah gitu? Temen gue bilang kerja. Ah, gue bilang kerja gitu. Pakai visa apa? Gue tanya. Temen gue bilang pakai visa working holiday kata dia gitu. Oh, gue bilang gitu. Akhirnya itu baru pertama kali gue tahu tuh working holiday visa dari temen gue itu. Udah tuh akhirnya gue cari tahu working holiday visa tuh apa. Pas banget gue lagi cari tahu itu gue tuh cari tahu tuh hari Selasa. Oke. Nah, minggu depan hari Seninnya ternyata mereka open visanya itu untuk Uh, orang-orang ngewar. wow. Which is Terus persiapan gue cuma 3 hari betul. buat Dan nyiapin dokumen. dar banget tuh. Iya, dador banget, cuman 3 hari. Orang-orang tuh yang lain nyiapin dokumen tuh sampai berbulan-bulan, dan gue cuman 3 hari. Which is sebenarnya dokumennya ada paspor gitu nggak sih? Ada paspor, gue belum punya paspor, lo bayangin. Makanya, makanya kan kayak 3 hari susah banget tuh. Gue ngambil bikin paspor yang fast track, akhirnya gue bayar yang lebih mahalan. Iya betul, biar biar dapetnya lebih cepat kan. Iya, biar cuman 2 hari, iya 2 hari lah itu prosesnya. Gila. Sehari gue Lo lo daftar, besoknya gue jadi. lo Terus ketika lo ada mengetahui lo apa punya waktu 3 hari, lo kayak now or never gitu nggak sih, Cing? Kayak harus nih gitu. Iya iya, karena kan gue orang gitu, gue kalau misalkan mau sesuatu gue harus dapet orangnya. Aha, terus. Udah tuh kan ada persyaratan IELTS, Ya, segala macam, surat dari kepolisian segala macam. Untungnya gue tuh udah tes IELTS dari kapan tahu. skornya berapa, Cing, minimal? Kalau working holiday visa nggak ini banget sih, nggak tinggi-tinggi banget, cuman 4,5 apa ya kalau working holiday visa. Dan IELTS lo ada di? IELTS gue waktu itu jujur ya cuman 5,5. Oke, 5,5. Gila Iya, sih. tapi gue tes lagi di sini. Iya pastilah. Masa enggak? Oke.
Somehow lo make it, lo ikut daftar working holiday visa, terus setelah itu Ya udah akhirnya setelah 3 hari tuh, hari Jumat semua dokumen terkumpul tuh. Udah ah, hari Seninnya gua war deh tuh working holiday visa itu. war, Warnya anjir. war ini tuh gimana sih konsepnya? Kenapa war gitu? Karena banyak banget yang pengen dapat visa itu. Oke, dan warnya tuh Karena kan gimana? jadi nanti imigrasi tuh kasih kita link website. Nah udah kita war deh di link itu tuh. Jadi ada tahap-tahapnya kita masuk antrian, kita Yep, isi dokumen, kita yep. masukin berkas-berkas kita. Nah, dan itu tuh banyak banget. Dan mereka kan Indonesia tuh cuman waktu itu kasih slot buat Indonesia, Australia ngasih slot buat Indonesia tuh cuman berapa gitu, gue lupa. Berapa Mhm, ribu mhm, gitu. mhm. Yang war itu anjir sumpah. Kayaknya sampai, aduh banyak banget tuh sampai 50.000, 80.000 lah orangnya. Gue ngebayanginnya kayak itu kayak war tiket Coldplay sih. Iya iya iya, Coldplay, kayak war tiket konser anjir. anjir, gila-gila. Berarti, Sampai internet gue nge-lag. wah itu deg-degan banget. Kebayang gue. Iya parah, parah deg-degan Kebayang. banget sampai internet gue tuh nge-lag tuh sampai berkali-kali. Itu ya emang rame aja kali Cing, bukan internet lo. Jadi eh apa? Ya maksudnya webnya rame, trafficnya rame, terus ya udah semuanya nge-lag gitu. Iya, sampai aduh anjir. Gue sampai gue pantang menyerah, gue klik 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 gitu. Nggak bisa lepas gue dari mouse gue. Oke, oke. Harus dapet nih gue gitu. Tapi berarti dari si war tiket ini lo akhirnya berhasil ngupload dokumen kan? Gue berhasil. Akhirnya gue dapet tuh. Tapi kan setelah lo ngupload dokumen belum tentu diterima juga kan? Itu tuh kita akhirnya setelah kita ngupload dokumen, itu udah pasti diterima. Kalau kita I udah see. upload semua dokumennya, I see. Terus. itu udah diterima kan. Dan kita akan dikasih kayak surat rujukan gitu dari Mhm, mhm. bahwa kita mendapatkan visa working holiday ini gitu loh. Oke. Nah, udah setelah itu, udahlah proses bikin visa untuk embassy Australianya. Ya udah. Terus. Berangkat deh gue. Karena kan waktu itu gue mikir, oh mungkin emang kesempatannya gue untuk kerja dulu kali ya ke luar negeri sebelum gue sekolah. Ya udahlah, gue ambil aja lah dulu, kerja dulu aja kayak gitu. Pertanyaannya adalah ketika lo punya working holiday visa, terus Hmm. kan ceritanya lo kerja nih, lo kerja apa Cing? Nggak, maksud gue, lo ngelamarnya di mana, atau lo kesana dulu terus lo nyari kerja, atau lo udah tahu lo punya job ketika lo ada di Indonesia gitu. Waktu gue work holiday visa itu kan sebenarnya ada sebagian orang mereka yang udah ngelamar kerja tuh dari Indonesia. Oke. Kerjanya ya kerja-kerja di perkebunan, Yes, betul di betul. kafe, di restoran, Mhm. di factory kayak Ya, gitu-gitu. gue tuh baru mawas sama working holiday visanya di Australia tuh habis denger podcastnya siapa ya? Pokoknya baru aware sekitar tahun lalu gitu, akhir-akhir tahun lalu. Jadi kayak iya, Hmm. memang seperti itu gitu. Terus kalau lu tipe yang apa? Dapat dulu atau lu kesana dulu? Gue akhirnya mutusin buat ke Australia dulu. Gila sih, mental lu gila sih menurut gue. Gila. Tapi lo langsung ke Sydney? Iya, gue langsung ke Sydney. Karena kan gue ada yang tante gue kan yang gue bilang udah ke Australia duluan itu tuh. Iya betul. Dan lo berarti arrange semuanya ke tante lo dulu di Sydney. Iya, gue sempat numpang tinggal di tante gue dulu di Sydney. Hari di mana ketika lo terbang dari Jakarta Hmm. ke Australia, rasanya apa, Cing? Rasanya kayak akhirnya gue keluar. Kayak inner child gue yang dari dulu gue pengen banget ke luar negeri gitu loh dari kelas 2 SMA. Akhirnya kayak, gue bisa nih ternyata. Gila ya. Akhirnya gue keluar juga gitu. Nggak Baru sia-sia gue belajar bahasa Inggris sendiri. baru lo ketemu excitednya di sini ya, bukan di Iya, fase-fase kehidupan lo yang lain.
Iya, gue bener banget. Gue baru banget excited buat hidup tuh setelah gue di Australia. Wow, good to hear that. Kayak Good to hear. excited nyari kerjanya itu bener-bener setelah gue di sini. Wow, gila merinding Wah banget. gila. Lu nyampe di Sydney, Hmm. terus lo pokoknya terkoneksi sama tante lo, terus nyari kerjanya gimana? Ya gue nyari kerjanya itu ya lewat Seek, Oh, portal terus ya? ya portal lewat Seek, terus atau enggak cari-cari di Facebook, kan kayak di Facebook tuh ada komunitas Indonesia di Sydney I gitu. see. Atau Oke. enggak ada yang banyak lah di Facebook juga orang-orang yang dari perusahaan tuh share ada lowongan kerjanya di perusahaan mereka kayak gitu. Ya dari situ-situ aja sih Oh, cari I see. kerjanya. Dan hari pertama gue mendarat, gue langsung ngelamar kerja. Gila banget. Nah, sifat-sifat kayak gitu yang gue nggak kaget gitu loh, Cing. Karena itu udah show dari pertama kali gue kenal lo bahkan. Jadi, ya lo tuh emang orang kayak gitu. Dan pekerjaan pertama lo dapet di bulan keberapa lo di sana? Pekerjaan pertama gue setelah gue 3 minggu. Anjir, cepet banget. Cepet banget, Iya, anjir. karena gue setiap hari gue ada aja interview. Oh gitu. Iya, ada aja interview kerja. Wow, menarik sekali. Terus. Setelah gue 3 minggu, gue ngelamar-ngelamar, akhirnya gue dapet pekerjaan pertama gue tuh di factory, meat Oke. factory. Cuman itu Eh, bukan yang dia meat, maksudnya kayak daging-daging mentah yang dipotong-potong gitu, enggak. Kayak daging yang udah diolah, dikasih mhm, bumbu, dimasak mhm. gitu loh. Wow, oke. Eh, itu pekerjaan pertama lo. Terus Mhm. setelah itu, apakah akhirnya lo kuliah lagi? Iya, Sedang atau sudah? udah. Wow, lo Jadi kuliah tuh apa, Cing? gue kuliah chef Anjir, gila merinding. Kacau. dan Oke. hospitality management. What the heck? Gila. Lo ngerasa nggak sih sampai titik ini banyak banget lo pengalaman yang full circle gitu? Iya, karena emang mungkin keinginan-keinginan gua yang dulu-dulu yang belum bisa kecapai gitu loh. Aha, aha. Jadi gua tuh kayak gue pengen wujudin gitu. Karena gua orangnya tipenya penasaran. Sama, oke. Terus. Terus, nah gue kan ngambil working holiday visa itu kan 1 tahun. Dikasih visanya itu 1 tahun kan. Oke. Tapi lu bisa extend maksimal 3 tahun kalau lu ke Outback. Apa itu? Jadi gue kan selalu tuh stay di Sydney, which is di Oke. city kan. Yap. Nah, kalau misalkan lu pengen extend visa lu tuh harus kerjanya di luar city. Nggak Oke. bisa lu stay di city kayak gitu. Terus. Nah, karena gue waktu itu pengen apa ya, lanjut sekolah, Mhm. ya udah gue kayak gue stay aja lah di city gitu. Gue nggak mau ke Outback, Oke. gue nggak mau perpanjang visa gue Oh gitu. kayak Terus. gitu. Nah, tapi menariknya nih tentang sebelum gue lanjut ke pembahasan kuliah gue ya, Boleh. menarik itu di Australia itu di sini tuh banyak banget imigrannya, imigran Aha. dari luar. Terus. Karena orang Australia tuh sebenarnya tuh mereka tuh penduduknya dikit banget, Oh gitu. bener-bener dikit. Iya dikit banget, makanya kenapa mereka buka visa untuk orang luar, Mhm. karena mereka orangnya tuh dikit, kekurangan tenaga kerja gitu loh. Yap. Makanya mereka tuh buka working holiday visa tuh Indonesia, Malaysia, Vietnam, Jepang, Jerman. Uh. Pokoknya banyak lah berbagai negara gitu loh mereka buka si working holiday visa ini. Mhm. Terus. Nah, udah gitu di sini tuh dapat kerjanya tuh gampang banget dan kayak gak ada kriteria khusus untuk lu dapat kerja gitu loh di sini. I see. Yang penting kayak basic requirement-nya bisa lah gitu ya? Even lu gak ada pengalaman juga kalau misalkan waktu lu trial lu bisa, ya udah lu keterima. Uh. Yang penting lu mau kerja aja gitu loh. Mau umur lu berapa kek, mau umur lu udah 60-an,
50-an selagi lu pengen kerja ya udah kerja-kerja aja gitu loh. Di sini kayak kalau di Indonesia kan lu harus muda, lu harus Iya bener. umur maksimal segini. Bener bener bener. Kayak gue lihat anjir yang kerja di Mixue Ice Cream di Indonesia. Aha. Persyaratan kerjanya umur maksimal segini, harus berpenampilan menarik, harus tinggi segini. Anjir banget. Cuman kerja di Mixue aja, Asli. lu cuman ituin es krim, minuman gitu ke orang sampai harus segitunya gitu loh. Seketat itu ya? Ini sampai seketat itu kalau di sini enggak. Makanya kenapa Wow. di sini tuh kayak gampang banget opportunity buat lu dapet kerja kalau di Australia itu karena mereka tuh ya orang-orangnya open gitu loh. Kalau misalkan di Indonesia kan lu harus nggak boleh kayak kutu loncat gitu kan di Oh Indonesia betul. tuh, ya kan? Lu Ya, nggak boleh kerja cuman berapa bulan terus lu pindah untuk mencari pengalaman experience baru gitu loh betul. di tempat perusahaan lain segala macam. Kalau di sini enggak, lu nggak peduli. Mau lu kerja di perusahaan cuman 3 bulan kek, 2 bulan kek, 6 bulan Gak kek, terus apa-apa. lu mau pindah, nggak apa-apa, terserah lu gitu loh. I see. I see I see I see. Kayak nggak mempermasalahkan, perusahaan sini nggak akan mempermasalahkan hal itu. Berarti pekerjaan pertama lo, itu berapa lama lo akhirnya? Setahun. Anjir, lama coy, setahun tuh kalau di Indonesia kayak udah, oh lo udah setahun gitu. Ada kreditnya ada kreditnya. Oke, lo setahun. Setelah itu? Nah, di pekerjaan itu kan gue ketemu sama suami gue kan di situ. Wow. Oke, lanjut. Gue mau denger cerita ini. Oke. Nah, udah tuh akhirnya, gue kerja di nama perusahaannya tuh Mayer Food Oke. Co. Mhm. Gue kerja di Mayer tuh 1 tahun. Alhamdulillahnya gue waktu di Mayer tuh, nggak kerja yang fisik banget karena Oke. gue waktu itu tuh kerjanya tuh sebagai yang bikin laporan, Mhm. terus bikin, ngitung apa tuh, kayak resepnya, ngitung resep, Oke. terus ya udah kayak gitu aja. Tapi ada sih sempat gue kerja di Line, di Line tuh maksudnya kerja yang packing kayak gitu-gitu Oh, I see. sempat. Mhm. Cuman most of the time gue kerjaannya ya kayak gitu loh gitu. Jadi paperwork lah gue kerjaannya di Mayer itu. Terus terus? Lakinya gue kayak gitu waktu di Oke. Mayer. Akhirnya gue di situ tuh gue ketemu suami gue. Oke. Nah terus gue stop kan gue keluar dari Mayer setelah setahun gue situ. Tuh gue Mhm. lanjut tuh kuliah. Oke. Karena kan gue nggak bisa lagi kerja di situ. Visa gue Kayak tuh udah udah habis ganti ya? kan. Iya, visa gue udah ganti juga karena mereka kan nggak terima student di situ. Gantinya ke apa? Ke student. Oke. Oh, siap. Visa student karena lo Student. kuliah? Iya, karena kan kalau di sini tuh student itu cuman bisa kerja tuh 1 minggu itu 24 jam dalam Oke. 1 minggu. Nggak boleh Iya. lebih dari 24 jam. Kalau lu Mhm. kerja lebih dari 24 jam, lu kena penalti. Wow. Ini ya, peraturannya oke juga ya? Strict gitu loh? Iya, karena kan gue sukanya sama Australia tuh mereka tuh selalu update aturan pemerintah tuh setiap bulan Juli. Jadi tahun barunya di sini tuh bukan Januari tapi bulan Juli. I see. Berarti di Juli tuh libur panjang gitu, Cing? Nggak libur panjang, bukan libur, kayak Resep pemerintah tuh kalender gitu akan ya? upgrade iya, akan upgrade peraturan tuh setiap bulan Juli. Nah, dan di sini juga pemerintahnya tuh open, kayak, "Ini kita update, aturannya tuh sekarang tuh seperti ini loh," gitu. Jadi semua orang tuh tahu, gitu. Bagus. Dan kalau di Indonesia sangat tidak begitu, which is ya sudah, ya Dan sudahlah gitu, heeh. iya, dan setiap bulan Juli itu bulannya tax return. Tax return tuh berarti bayar bayar pajak? Enggak, kita kan kalau kita kerja kan kita setiap gajian dipotong pajaknya kan. Betul betul. Nah, di bulan Juli ini kita bisa ambil lagi kembali pajak kita. Wow, itu peraturan macam apa ya? Saya tidak mengenal itu di Indonesia. Iya, kayak gitu. Jadi kita Wow. bisa ambil kembali pajak kita berapa persen dari hitungan nya itu dan nanti kita bisa ke accountant di sini. Aha. Banyak accountant perusahaan ya kantor-kantor accountant gini kita atau mau ngurusin sendiri juga bisa langsung ke websitenya
imigrasi Australianya bisa juga, Heeh. atau kita ke accountant yang lebih gampangnya. Nah, nanti dari perhitungan segala macem, pajak kita selama kita kerja, Mhm. ya udah nanti kita dapat berapa persen, pajak kita balik lagi ke kita, gitu. Tidak relate, tidak ada hal seperti itu di Indonesia. Tapi BTW, berarti lo, akhirnya lo ngambil visa student, terus akhirnya lo kuliah lagi, Heeh. berapa lama lo kuliah, Cing? Seharusnya gue kuliah tuh 2 tahun, Oke. cuman karena, eee, gue waktu gue kuliah tuh gue ada di titik, aduh ternyata susah juga ya kehidupan perkuliahan gitu. Kebayang kebayang. Karena gue kan bukan ngambil beasiswa kan, gue yang bayar sendiri sendiri Betul. kuliahnya. Nah, akhirnya ya udah gue tuh aduh gue gila banget lah waktu kuliah itu kayak, uang gajian tuh habis cuman buat bayar kuliah semesteran doang gitu loh. Kebayang kebayang. Dan gue harus kerja kayak 2 tempat, aduh anjir, udah gitu gue harus kuliah juga, itu anjir sumpah parah banget. Mhm mhm. Itu Nggak gila, live banget ya? capeknya tuh gila banget. Kebayang banget sih. Nah, terus tiba-tiba pacar gue alias suami gue yang sekarang, Ah, dia ngajak nikah. oke. Itu ada di bulan Gue nikah tuh bulan Maret. Maret tahun lalu ya? Iya, Maret tahun ini. Hah? Oke, siap. Kaget, gue kaget. Oke, siap, Maret tahun ini. Terus terus terus? Iya, gue tuh udah lanjut kuliah tuh, eee, tahun lalu bulan November. I see. Dan setelah itu di Maret, lo kaget Maret gak, gue Cing, ketika laki lo ngelamar lo? iya, gue kayak jadi tuh hidup gue kan lagi bener-bener tight banget kan. Tight ya? Iya, lagi kayak di ujung jurang lah gitu. Aduh anjir, gue harus kerja juga, kayak aduh, kagak ada waktunya aja gitu loh. Tiba-tiba, Betul betul betul. pacar gue dia, ngajakin nikah, terus gue bilang, "Oh, oke," gue bilang gitu. Ya udah karena gue kan juga, aduh gue udah umur segini nih, Keren. mumpung ada yang mau ngajakin dan emang serius juga, oh ya udah deh. Anjir anjir, oke oke. Ah, pertanyaan berikutnya, lo menikah berarti di bulan Maret ya, betul ya? Iya ya, Maret Maret. Orang tua lo sana, Cing? Enggak. Iyalah, gue kebayang soalnya gimana gimana ceritanya bisa bisa PP itu apa, gila mahal banget kalau ngebayangin PP Jakarta Sebenarnya Australia. orang tua gue udah ada visanya ke sini. Orang tua gue udah megang visa 3 tahun buat bolak-balik ke Australia orang tua gue. Terus terus terus? Cuman emang waktu itu orang tua gue tuh lagi nggak bisa aja ke sini, I datang ke see. nikahan gue. Karena kan gue juga pengen nikahnya ya biasa aja, nggak meriah-meriah Ya ya ya. banget. Ya ya. Karena ya udahlah, esensi nikah tuh ya lu akan hidup bersama nantinya Betul. gitu loh, dan hidup setelah nikah, bukan hidupnya tuh sebelum nikah yang lu harus, eee, gue tuh bukan tipe orang yang suka wedding party, yang Aha. suka terlalu acara-acara besar gitu, enggak, gue nggak gitu banget. Gue pengen nikah tuh emang ya udah sederhana aja, cuma which is ke KUA aja udah gitu, selesai gitu bagi gue. Sangat sepakat dengan konsep seperti itu. Lo menikah di bulan Maret, terus Iya. terus apakah rutinitas lo masih sama? Kuliah dan kerja di 2 tempat? Nah, akhirnya setelah gue nikah, gue mutusin buat drop out Yap. dan back to balik lagi kerja di satu tempat doang, tapi full time. Dan itu sehat banget ya? Iya, sehat banget. Asli. Kar Waktu buat istirahat tuh sama waktu buat quality time tuh emang perlu banget sih, gue setuju. iya, dan akhirnya dan gue, kan suami gue ini kan dia tuh udah dari 2019 kan Oke. ke Australinya itu. Mhm Nah, suami gue tuh udah kuliah lah, suami gue tuh udah kuliah S1 dan S2 mhm. di sini. Di Wow, terus? Southern Australia dia kuliahnya. Mhm. Nah, dari jurusan suami gue itu ternyata suami gue bisa apply untuk jadi PR di sini, PR tuh apa? permanent resident. Oke, gua kira tuh public relation, PR. Oh, bukan. Terus terus terus? Nah,
karena dari jurusannya suami gue itu bisa apply buat jadi PR, Mhm. akhirnya ya udah suami gue dapatlah visa permanent residentnya itu dan karena dia menikahi gue, akhirnya gue otomatis gue juga dapet. Wow, selamat. Happy banget dengernya. Terus terus terus. Thank you, thank you. Ya udah jadi gue sekarang udah eh, lagi proses visa permanent resident. Karena itu kan visanya tuh takes time waktu gue nelpon imigrasinya tuh ya 90%-nya akan berapa 2 tahun lah kurang lebih mencapai Mhm 90%-nya itu. Ya mungkin next 2 tahun atau less than 2 tahun, gue nggak tahu. mhm. Visa permanent resident gue ini valid kayak gitu. Seru banget. Itu Jadi adalah sekarang gue part masih bridging. bridging, keren. Itu Ya adalah masih bridging part visa. of your future. Tapi gue punya follow up question. Bahasa Inggris lo udah semantap apa, Cing? Kalau bagi gue ya ada peningkatan lah. Pastilah. Cuman karena lo ada di environment yang harus ngomong bahasa Inggris, itu emang Mhm. ngebantu lo ngeakselerasi banget kan? Iya, justru gue pertama kali gue belajar bahasa Inggris itu waktu gue nyampe di sini. Pasti. Karena lo Karena berhadapan. iya, Anjir. udah gitu lo tahu di sini kan orang Aussie tuh accent Inggrisnya tuh nggak kayak orang Amerika kan. Oh gitu. Gue jujur gue nggak tahu. Aksennya lebih kemana dia? Eh, aksen mereka tuh punya aksen sendiri, aksen Australia. Oh, ya Nah, ya ya. kalau Terus terus. maksudnya kita kan selama di Indonesia kita disajikannya dengan film-film dan waktu sekolah juga itu kan Amerika kan Amerika, ya aksennya. betul. Which is yang kalau ngomong tuh jelas gitu loh. Betul, vocabulary-nya. Iya, Terus terus. pronounce-nya jelas, Mhm. vocab-nya semua jelas kayak gitu. Setelah gue nyampe sini, mereka tuh ngomong apa ya? Bahasa Inggrisnya kayak aduh anjir. Udah mereka ngomongnya cepet, Aha. udah gitu kayak eh ngomongnya tuh kayak nggak pakai lidah anjir kalau kata gue. Kayak lancar banget gitu ya. Bukan lancar, kayak eh apa ya? Nggak ada lidahnya, kayak kedengeran sama kita tuh jadi aneh gitu loh. Anjir, nggak ada lidahnya, gue kayak ngebayangin kayak apa anjir. Nanti nanti gue Oh, akan coba dengerin orang-orang Australia ngomong bahasa Inggris. ya coba lu dengar deh, orang asli Aussie-nya tuh ngomong bahasa Inggris, mereka tuh ngomongnya cepet banget, udah Aha. gitu kalau kata gue nggak ada lidahnya gitu. Jadi kayak kita ngedengarnya tuh nggak jelas gitu loh, pronounce-nya tuh apa. Tapi Itu gue, per hari ini lo udah bisa ngerti apa yang mereka omongin berarti. iya gue udah bisa ngerti. Cuman pertama kali gue, anjir, lu ngomong apa gitu loh. Gue sampai, aduh gue nggak ngerti. Dan mereka gimana? Apakah mereka biasa aja karena emang banyak pendatang di Australia atau mereka cenderung marah sama lo, Cing? Nggak marah sih, mereka kayak cuek aja. I see. Kayak Emang karena kalau karena orang Aussie tuh kalau kata gue apa ya, ya nggak peduli gitu loh. oh, I see. Ya 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 ya. Dan kayak fokus gitu ya sama pribadi mereka masing-masing gitu kan? Iya bener. Mereka ya I gue gitu. Kalau di I tempat see. kerja, ya di tempat kerja, di luar tempat Mhm. kerja ya udah kita beda Hmm, cerita gitu loh. I see. Berarti ini gue mau callback ke pertanyaan pertama gue. Lo kan Hmm, sarapan pakai toast ya? Oke, lo sarapan roti-rotian. Lo sehari mhm. makan nasi nggak, Cing? Masih makan, Di mana? Di masih siang, di makan malam? dong. Ya siang paling gue makan, malam juga sih. Tapi Masih tapi kalau makan orang gue. tapi kalau orang-orang sana makan nasi nggak? Enggak, mereka makannya roti. Anjrit. Ini ya, belum itu hal yang lo belum relate ya, Cing? Iya, anjir. Makanya bagel, roti, Bagel. ya Ah, sandwich, kayak gitu-gitu. anjir tuh lucu lagi. Sampai Part. sampai lu tahu Aha, KFC sama McD di sini aha. nggak ada yang jual nasi ayam anjir, jualnya semua burger. Nasi ayam.
Paket panas gak ada paket panas? Gak ada. Gue waktu itu kan gue pengen pesan tuh. Ingat banget gue Aha, pengen pesan McD kan. terus. Terus gue nyari mana nasi ayam. Kok gak ada? Gue lihat semuanya burger lah. Akhirnya gue pindah ke KFC. Gue nyari lagi tuh nasi ayam. Gak ada juga, semuanya burger doang. Ya Allah, gue bilang. Anjir. Itu salah satu culture shock yang gue juga harus ingat kalau gue ke sana. Gak ada nasi ayam di sana. Iya, Anjir, gak ada nasi ayam. kocak. Eh, ini adalah apa namanya ya? Kekuriositian gue akan Australia. Kalau lo menggambarkan Australia tuh gimana, Cing, berarti sekarang? Sydney lah lebih tepatnya. Kota yang seperti apa, terus gimana life-nya di sana? Hmm. Seperti Kalau menurut gue, kayak setiap kota tuh pasti beda-beda pasti, lifestyle-nya. betul. Kalau di Sydney itu lifestyle-nya tuh lebih kayak kerja gitu. Semua I see. orang-orang tuh pekerja. Kalau kayak Sydney tuh kayak Jakarta I kalau di see. Sydney tuh. Kalau gue pernah ke Melbourne kan. Oke. Di Melbourne itu vibe-nya mereka tuh lebih kayak chill, lebih kayak Oh, nongkrong gitu loh. I see. Orang-orangnya masih bisa nongkrong, masih bisa chill. Mhm. Ya, terus udah gitu mereka tuh lebih stylish gitu loh. Kalau Melbourne tuh vibe-nya kayak Bandung lah. Siap. Terima Iya, kasih udah benar-benar. memberikan gue gambaran, jadi gue kebayang gitu. Iya. Terus kalau di Sydney tuh kayak semua tuh kerja. Bahkan lu tahu mall di sini Mall, mhm. jam 5 tuh udah tutup. Jam 5 udah tutup, kok bisa? Iya, ya karena emang semua mall di Australia tuh tutup jam 5. Terus Buka jam nightlife-nya apa 2 dong? aja. Nggak ada. Oh, berarti nightlife-nya udah di rumah aja masing-masing gitu? Iya, udah di rumah. Atau kalau Wow, misalkan weekend ya yang remaja-remaja kalau weekend tuh ya mereka ke nightclub. asik. Lu termasuk yang remaja-remaja itu nggak? Enggak. Oke, oke. Oh, wow, gila, panjang Mereka banget, mall tuh di sini jam 10 sampai jam 5 sore udah. anjrit. Dan lu kerja dari jam 6 sampai jam Sampai jam 4. Senin sampai Kamis. Iya, gue kerja Senin sampai Kamis 40 jam per minggu. Cing, enak banget, Cing, 3 hari libur. Yoi. Gue pas denger kemarin kayak lo bilang, iya gue liburnya Jumat, Sabtu, Minggu, kayak the hell, enak banget. Iya, udah gitu kita gajian. Kalau di Jakarta Ah, kan, di Indonesia kan gajian per bulan kan. betul. Kita per minggu atau per 2 minggu. Gila, ada terus berarti ya. Berarti maksudnya Iya, jadi wala nggak ada ngerasain, aduh akhir bulan duit menipis, nggak ada. kayak karena kita setiap minggu. Wow. Iya. Wow. Tapi gua udah dapet gambaran penuh akan kehidupan lo, so happy dengan apa yang lo lakuin saat ini. Ini pertanyaan terakhir gua buat sesi kita ngobrol hari ini. Lo, Wow. lo kan udah menjalani kehidupannya, Cing, ya, dari awal, dari SMP sampai Hmm. hari ini, yang ternyata gue juga baru denger dari lo. Terus lo melihat masa depan lo, berarti lo akan ada di sana, Cing. Iya, gue sama suami gue tuh udah mutusin setelah suami gue kan udah PR kan. Oke. Setelah itu kita mau lanjut untuk pindah ke warga negaraan di sini sebagai Wow. citizenship sini. Gua dukung. Gua dukung. Karena apa ya, benefitnya banyak banget kalau setelah kita udah jadi citizenship dan jadi PR di sini tuh benefitnya banyak banget. Seperti. Seperti gue nanti kalau misalkan gue punya visa, Mhm, ya gue mau ke luar negeri, gue bisa mhm. karena gue udah punya paspor Australia, gue bisa ke negara mana aja gitu. Betul. Berapa puluh negara gitu, gue lupa. Setelah Betul. itu kalau nanti gue punya anak, anak gue juga gue akan dapat family tax benefit dari government. Jadi Mhm. anak gue tuh nanti akan dibiayain nih sama pemerintah, dikasih uang lah Wow. sama pemerintah sini setiap Mhm. 2 minggu kayak gitu. Wow. Lu Terus abis itu ya nyari pekerjaan buat changing pekerjaan di sini juga gampang banget.
Betul. Lu mau kerja dari restoran, mau ke apa kek, mau jadi apa kek, gampang banget di sini buat Pasti. ganti-ganti pekerjaan. Udah gitu lifestyle-nya juga, life balance-nya juga gua kerasa banget di sini life balance. Karena Oh ya. ya gua kerja cuman 4 hari, gua Mhm, dapat libur 3 hari kayak gitu. mhm. Udah gitu setelah gue kerja di sini tuh udah ada peraturannya, setelah kita kerja, bos kita tuh nggak boleh menghubungi kita ngomongin tentang hal pekerjaan gitu, nggak boleh I sama sekali. itu terbaik. Itu udah, peraturan banget di sini. Karena kalau kayak gitu, bos itu bisa dapat, warning lah dari perusahaan. Itu nggak boleh sama sekali. Karena kan kita di sini dibayarnya kan per jam kan. Kalau kayak gitu ya kita harus dibayar kayak gitu. Betul, next Jadi hour-nya mesti fair. dibayar ya? Mhm. Iya, jadi udah gitu next hour, pokoknya kita kerja nih, lebih dari jam kerja kita, bayaran kerjaan kita tuh pasti, 2 kali lipat dari per Wow, hour-nya kita. betul, otomatis ya? Iya otomatis, kayak Uh, gitu. Udah gitu setiap, bulan Juli yang gue bilang, heeh, eee, apa tuh tahun barunya orang Australia Australia. atau kita disebut financial year-nya Australia, itu kita setiap tahun kita pasti ada kenaikan gaji. Uh, Wajib semua merata naik gaji, nggak anjir, mikirin, lu kerja apa, nggak ada, nggak seru dibeda-bedain. seru banget. Gua sangat mendukung dengan keputusan masa depan lu, dan Iya, I wish you a very good life, a very good luck in life. Gue happy banget thank sama, you. state lo saat ini. Sabtu mau ngapain Cing hari ini Cing? Mau ngapain ya? Karena lagi, mendung di luar kayaknya dan dingin juga lagi winter sekarang. Kayak Uh, gue pengen di rumah aja deh. di rumah santai lah gitu lah ya. Iya, di rumah santai, kayak Eee, mengosongkan pikiran. Keren. Ini soalnya ini jadi rekaman terpagi gue ya, jam 6 pagi, which is Iya, gue menikmati banget BTW, kayak vibes-nya di luar masih gelap, mendung, terus kayak yang, "Oh anjir kapan pagi kayak gini ya," gitu. oh, itu jam 6 pagi. Kita di sini gue jam 3.30 gue udah berangkat kerja, guys. Salut salut. Dan terima kasih banyak, ditunggu lagi update-update-nya, nanti gue akan menanyakan dan siapa tahu gue ke Sydney, Iya iya kita iya. ketemu di sana. Iya, ayo. Ayo banget. Si si orang yang tidak terbiasa berbahasa Inggris ini akan, lo tour guide-in di sana. Jadi terima Ya, kasih, mungkin sampai gue akan bertemu. nyuruh lu untuk nanya sama orang Aussie langsung, nanya jalan. Lu akan pusing deh. Kalau lo nyuruh gue nanya jalan, yang ngapain, mendingan gua Google Maps. Ya bisa, cuman kan ya biar ada vibe-nya aja, lu biar tahu mereka ngomong kayak gimana, pusing-pusing dah lu dengerin mereka yang ngejelasin. Gue pasti akan culture shock sih. Baiklah kalau begitu, gua harus siap-siap untuk pergi camping bersama teman kantor Wow, gua. Jadi, wow, produktif banget guys. wah kacau cuy, kacau. Nanti akan ada sesi sendiri di mana gue yang cerita. Oke. Thank you ya, Cing ya. Oke oke, thank Bye you. bye. Happy weekend. Bye, have a good weekend.